Hasil mediasinya tidak berjalan dengan baik karena si Rezanya sendiri kan harusnya dia hadir, juga tidak bisa ngomong menjelaskan uang prestasi itu apa, dibalik-balik diputer-puter terus gitu ya. Maklum namanya juga udah aki-aki ya, jadi ya sudahlah, nggak ada masalah. Artinya mediasi gagal ya, Mi? Tanya Abang Tommy. Ya, mediasinya gagal karena kami nyatakan sesuai dengan percakapan dengan Ismail Marzuki bahwa itu ada sebuah kesepakatan atau deal ya antara Ismail Marzuki dari 5 menjadi 4, ditawar dibayar 2 kali dan 2 kali November ke November. Itu kita sampaikan, itulah yang kita uji tadi, dan kita minta itu harus diakui sebagai bagian daripada kesepakatan yang ada. Nah, tapi kayaknya dia tidak paham dengan gugatan yang kami ajukan, jadi ya sudah, akhirnya deadlock. Ya, kalau deadlock, maka sidang berikutnya adalah pembacaan daripada gugatan pada sidang yang akan datang. Seperti itu. Dan tadi juga saya bertanya sama lawyernya itu yang nyerocos melulu itu ya. Tanya arti dari WhatsApp-nya Reza ke Mail, Mail tolong ingatkan sebelum 1 tahun mau perpanjang, dia nggak bisa jawab. Itu dia nggak bisa jawab. Jadi ya kalian artikan aja sendiri ya. Saya sih udah, ya udahlah, mau gimana lagi, udah ditahan juga kan, nanti tinggal tunggu aja fakta di pengadilan seperti apa. Ami tadi di ruang mediasi sempat terdengar Ami bilang bohong itu apa maksudnya? Iya, karena lawyernya banyak bohong, bilang katanya si Reza mau ke sini. Udah seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Bodohnya tuh mereka nggak sinkron gitu loh. Yang satu bilang di parkiran, yang satu lagi ngapain gitu. Ya. Memang kalau emang ketemu sama Reza Gladys, apa yang mau disampaikan? Ketidakhadiran. Kalau memang tadinya kehadirannya gitu. Ya nyesel lah, ngapain orang udah minta izin ke mahkamah, ke hakim yang mulia, kan udah diizinin hari ini, ternyata dia tidak hadir kan, berarti kan dia tidak berani berhadapan langsung sama saya. Tapi kalau misalnya mau hadir, apa yang mau disampaikan Ami? Pidana dia harus hadir. Ya nanti kalian lihat lah, kan bisa ditonton secara umum. Tapi emang itu sangat menantikan ya, Mi? Iya loh, padahal pengen ngasih lihat ke kalian loh, gitu. Apa tuh? Banyak yang mau dibantah artinya ya, Mi? Ya warna kulitnya beda. Ayo. Oke, makasih Ami. Ami Rasman datang Ami. Ami tadi Rasman. datang gimana nih? Udah. Ami tadi Rasman datang Ami. Iya Bu, jangan digituin terus. Ami tadi Rasman datang gimana? Awas, tangga. Bukan dipanggil. Ami Rasman datang gimana Ami? Cepet. Ami Rasman datang Ami. Ami jangan makan bakso kau. Wawancara deh nanti kasus gue ke dia. Ini nggak ada lu. makanan yang dikangenin apa, Mi? Makanan yang dikangenin, makanan rumah. Kangen kalian jangan lupa ke mie Ami dong. OTW. Gratis. Iya, ada live musiknya juga sekarang. Kangen banget ya Ami. Mie ayam dan bakso tanpa MSG. Dan kita yang kalian awal. Ya Allah. Bandingin Kak. Artisnya tak kali ya. Gue nggak tahu deh. Dia lebih milih Fadel daripada Sidang. Ya mudah-mudahan nggak ada anak beliung ya, ini nggak ke bawah dia. Korban berapa yang ada semangat. Amin, ada pesan-pesannya buat Rasman nih. Kata-kata. Ini ada kata-katanya buat Rasman nih. Siapa?
Awas, awas, awas. Awas kaki, awas kaki, awas kaki. Awas lepas. Aku pakai kurva yang satu lagi aja ini. Gimana keluarnya? Di toko ini. Apa? Di toko yang satu. Pulang sebentar. Yang mana? Yang mana? Pakai yang mana? Sini sore kan. Udah dulu. Bagian satu aja kan? Nah, itu lagi aja. Itu kan? Udah. Ya, itu lagi. Lagi nyatet dulu. Pakai AI ini. Udah dong. Dibuka dan rekam dulu. Terdakwa sehat tadi masih didampingi oleh penasihat hukumnya dan juga hadir penuntut umum. Jadi hari ini acaranya adalah pembacaan tanggapan dari penuntut umum. Silakan terdakwa dengarkan baik-baik. Silakan untuk diserahkan terlebih dahulu dan kopinya. Dan ditanyakan kepada penuntut umum untuk segera menyerahkan soft copy mewakili setelah persidangan selesai. Silakan untuk dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia mohon izin jika berkenan kami akan membacakan langsung kepada pokok yang menjadi keberatan terdakwa. Ada tanggapan dari penasihat hukum? Tidak keberatan ya, Mulia. Dari terdakwa ada keberatan tanggapan dari penuntut umum dibaca pokok-pokoknya saja. Tidak ada. Silakan penuntut umum. Siap, terima kasih. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta 8 Juli 2005. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Selatan. Perihal pendapat penuntut umum atas nota keterangan eksepsi atas nama terdakwa Ismail Marzuki. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan penasehat hukum. Selanjutnya, setelah kami pelajari dengan seksama sistematika dan uraian lengkap dalam keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, dari kantor hukum kami bersama advokat yang berkonsultan serta dengan meminta konten eksepsi sebagaimana dulu MPR. Maka kami selaku penuntut umum hanya akan menanggapi keberatan yang berkenaan dengan pokok eksepsi sebagaimana disebutkan secara limitatif. Dan yang permohonan bagian kedua, halaman 39 sampai dengan 116 pada pokoknya menyampaikan 4 poin keberatan penuntut umum dengan pendapat sebagai berikut. 1. Keberatan eksepsi pertama penasehat hukum terdakwa pada halaman 39 sampai dengan halaman 45. Surat dakwaan batal demi hukum dengan alasan karena korban sebenarnya PT Grafis Syariah Group tidak pernah melaporkan hasil sidang pidana dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf K junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi
transaksi elektronik sebagaimana yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Syariah Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 369 KUH Pidana ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2007 tentang pertimbangan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga seluruh dakwaan menjadi dasar dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum. Dan selanjutnya tuntutan dasar penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat penuntut umum bahwa tentang surat dakwaan yang harus dibatalkan adalah hal tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 20 itu. Dan kemudian Rakornas Mahkamah Agung RI tahun 1946 telah merumuskan tentang ketentuan surat dakwaan hubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 20. Lalu sebagai penyempurnaan tentang surat dakwaan dalam bentuk pedoman pembuatan surat dakwaan Perintah Kejaksaan Agung RI tahun 1945 halaman 14 sampai dengan 16 dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan jaksa penuntut umum register perkara PN 154 tanggal 5 Juli 2025 atas nama Ismail Marzuki telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 24 yaitu uraian secara tertentu mengungkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menurut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa melalui tanggapan penuntut umum mengenai nota keberatan eksepsi ini, umum menanya baik ini memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya penasihat ataupun terdakwa tentang mengakui korban dalam ketentuan hukum positif. Bahwa ketentuan hukum positif adalah dipenuhi juga sebagai usaha hukum tentang penjelasan yang mengakui korban yang dapat melaporkan dengan tujuan tindak pidana telah diatur dalam pasal 108 ayat 1 KUHP yang menyatakan setiap orang yang melihat, menyaksikan dan akan menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada pemilik dan atau penyidik baik bisa maupun tertulis dengan ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang mengetahui penyelidikan tahanan untuk melakukan tindak pidana terhadap kebenaran dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib. Ketika itu juga melakukan hal tersebut kepada pemilik atau penyidik bahwa alasan saat ini lapor tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang untuk materi eksepsi yang mana akan kita gali kita buktikan bersama-sama di dalam acara pembuktian di persidangan nanti. Serta bagaimana mungkin penasihat hukum terdakwa mengatakan saksi Reza Gladys sebagai pelapor tidak ada hubungan hukum dengan terdakwa. Sementara pemeriksaan sedang belum dimulai, yang mana untuk mengetahui benar dan tidaknya fakta tersebut, tentunya kita harus memeriksa saksi-saksi, dakwa dan barang bukti di persidangan. Namun untuk menjawab rasa penasaran si penasihat hukum terdakwa, maka kami akan menjelaskan sedikit mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan laporan atau pengaduan kepada penyidik maupun penyidik sebagaimana yang dibicarakan pada pasal 108 KUHP. Sebut penundaan terdapat kepada penuntut umum untuk mengubah dakwaan sebelum dilakukan dengan hukum, baik untuk menyempurnakan maupun untuk mencabut penuntutan. Dan perubahan ini dapat dilakukan satu kali selama 7 hari sebelum sidang mulai. Bahwa kembali dengan niat sebagai penuntut umum dalam kesempatan ini berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman yang terdapat tentang sebuah asal ilmu kritis yang melekat pada kejaksaan yang selama ini mungkin belum pernah dipelajari oleh teman-teman yang terdapat bahwa asal ilmu kritis dalam kejaksaan sendiri adalah rumah dari pemilihan perkara atau pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah suatu perkara tidak akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Anak ini menegaskan bahwa dasar memiliki kendali atas jalannya suatu perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Hal ini sangat penting yang disampaikan agar kemudian dalam perkara lainnya penasihat hukum terdakwa jalan dan tidak bingung adanya perubahan pasal dalam perbuatan tersebut dan tidak berpikir menggunakan pelaksanaan maupun secara tawanan bahwa ini adalah penyelundupan pasal yang dilakukan oleh penuntut umum. Bahwa dengan dasar pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pengacara pidana dan masa pemilu maka kemudian penuntut umum memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pasal masa dalam dakwaan yang sesuai dari hasil yang sudah disampaikan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, alat bukti elektronik dan bukti-bukti lainnya. Sehingga dalam menentukan pasal dalam dakwaan penuntut umum tidak terikat oleh laporan polisi, sehingga berkas perkara sering menjadikan menjadi pasal 39 KUHP.
sangat sesuai dengan konsep pemerintahan yang ada dalam pendidikan. Maka dapat diperoleh karena itu digunakan oleh penuntut umum dalam proses penuntutan yang bertemu dalam penetapan penuntut umum dengan menentukan substansi perbuatan yang dilakukan hasil lakukan dan tetap sama serta didukung oleh bukti-bukti yang ada, yaitu adanya upaya memaksakan untuk memberikan sesuatu dengan ancaman. Dengan demikian, penanganan keberatan penasihat hukum tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya dilanjutkan yang mulia. Kita Tolong di sini makan dulu. itu batas agar itu tidak untuk digunakan untuk pesan dan HP atau apapun itu. Silakan dilanjutkan. Terima kasih majelis, mohon izin untuk melanjutkan pembahasan. 4. Keberatan nomor penasihat hukum terdakwa pada halaman 66 sampai dengan halaman 63 surat dakwaan bakal dihukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar penuntut umum bersamaan subjek hukum orang atau manusia dan subjek hukum perseroan atau bersamaan sebagai korban. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 196 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 5. Keberatan kelima, penasihat hukum terdakwa pada halaman 63 sampai dengan halaman 70 surat dakwaan bakal dihukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena PT Glavicia yang makhluk sebagai pemilik yang sah atau produk skincare Glavicia atau produk glowing booster cell Glavicia yang menjadi korban tidak pernah membuat pengaduan sehingga mengakibatkan